mengganti huruf U dengan O sehingga menjadi Indonesia. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang menyukai sejarah. Welcome to History Telling Jas Merah. I'm super excited. Kenapa bahasa Inggris? Nggak boleh. Kali ini kita akan berbahasa Indonesia. Kita akan full Aja bukan bahasa Indonesia. Parah, Jehan. Sok-sokan. Secara penuh berbahasa Indonesia. Nggak usah deh. Gak apa-apa. Apapun bahasanya, kali ini sejarah yang akan kita bahas adalah sejarah kita sendiri. And let's take it back to the very beginning. Ayo guys, kita belajar bareng-bareng tentang sejarah Indonesia secara seru untuk nge-refresh ingatan, sekalian menambah pengetahuan dari hal-hal yang kita belum tahu. History Telling Jas Merah, episode Asal-Usul Indonesia. Jadi untuk narik ini right from the beginning, dari awalnya banget, sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia itu terjadi 65 juta tahun yang lalu, tepatnya di masa Mesozoikum. Saat itu kondisi geografis bumi itu beda banget guys sama sekarang. Tanah-tanah yang ada juga kebanyakan itu masih stuck atau tertempel bareng-bareng, dan bumi itu terbagi antara daratan dan juga lautan. Lautan yang besar banget, samudra yang luas. Dan karena ada kegiatan tektonis yang aktif, proses yang terjadi karena adanya pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di daratan yang ada, lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu mulai bergerak. Dan dari pergerakan itu, akhirnya daratan-daratan ini jadi terpecah-pecah guys. Jadi di suatu ketika nih guys, benua Eurasia yang menggabungkan Europe dan Asia itu bareng. Jadi jutaan tahun yang lalu ada satu masa di mana Indonesia itu satu daratan sama Islandia, Inggris. Kebayang nggak kalau masih, oh hari Jumat ada pertandingan Manchester United. Oke deh, saya siap-siap berangkat dari Bandung. Kalaupun berangkat dari Bandung kan tetap jauh. Ya kan nggak tahu naik apa hari ini. Bisa naik mobil. Iya kan naik mobil. Emang mewah kali hari segar. Kalau udah ada Manchester United kagak jalan ya. Bayangin nggak kalau sekarang ada pertandingan Manchester United hari Sabtu. Oke, saya akan bersiap-siap. Ayo kita road trip ke Manchester. Nanti berhenti dulu ya, cari bandrek di KM 20. Anyways, tapi that's not what happened. Karena benua Eurasia ini jadi terpecah-pecah. Yang akhirnya wilayah Indonesia juga terpecah-pecah guys. Jadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda. Pergerakan juga terjadi di benua Australia, yang bagian utaranya kepecah dan membentuk Pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian dari Maluku Tenggara. Pada saat itu, jutaan tahun yang lalu, Kalimantan sama Jawa itu dipisahkan oleh Laut Dangkal karena proses kenaikan permukaan laut. Di waktu yang bersamaan, Pulau Sulawesi mulai terbentuk, sementara Papua mulai bergerak ke utara. Dan dengan pergerakan-pergerakan yang ada, akhirnya sampai saat ini pun Kepulauan Indonesia itu masih terus bergerak walaupun kita nggak ngerasain karena tipis-tipis banget. Dan ini terbukti karena adanya gempa vulkanik dan tektonik yang terjadi. Nah, apakah pada saat itu ada bukti bahwa Indonesia itu dihuni oleh sekelompok orang atau Indonesia itu masih dataran yang sangat kosong? Jadi diketahui dari sejarah bahwa orang yang pertama kali menempati wilayah Indonesia adalah Pithecanthropus erectus. Apa itu? What is that? What are those? Apakah itu Pithecanthropus erectus? Mereka adalah manusia purba. Dikatakan bahwa mereka itu tegak seperti manusia modern, tingginya mencapai 170 cm, tapi bentuk tengkoraknya itu datar, dahinya kecil, rahangnya besar tanpa dagu. Dan mereka itu udah ada di wilayah Indonesia sejak jutaan tahun yang lalu. Jauh sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia. For your information. Nggak mau. Kamu yang nulis FYI. Jehan. Sebagai informasi. Alah. Ya Bapak tahu tipis-tipis. Yang penting kan belajar sejarahnya. For your information, kerajaan tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Tapi nanti kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Indonesia di episode yang berbeda. Kalau kalian mau.
Coba komen di bawah. Nah, saat Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu masih menyatu sama benua Asia dan Afrika, Pithecanthropus erectus itu akhirnya pindah ke lokasi lain karena kondisi lingkungan itu berubah. Mereka berjalan ratusan ribuan kilometer guys, mengikuti garis pantai, sampai akhirnya mereka tiba di Pulau Jawa. Dan mereka menetap dan berkembang biak di tanah Nusantara sekitar 1,5 sampai 1,7 juta tahun. Nah, sekitar 100.000 tahun yang lalu. Gila banget omongannya. Keren banget emang neroris kita ini. Saat zaman Ice Age, zaman es, zamannya Sid Manny sama Diego, datanglah atau jatuhnya muncullah manusia modern atau Homo sapiens. Rumpun Melanesia yang juga berasal dari Afrika, mereka datang ke Indonesia. Mereka datang tepatnya di paparan Sahul atau Papua. Dan orang-orang modern ini memiliki ciri rambut ikal dengan keriting kecil, kulit yang lebih gelap seperti orang Papua atau orang aborigin. Dan setelah mereka datang di Papua, datang juga Homo sapiens rumpun Austronesia. Mereka memiliki ciri wajah yang bulat, hidung yang lebar, rambut hitam tebal, sedikit berkelombang, dan kulit yang kecoklatan manis. Iya, yang hitam manis, yang coklat manis. Kemudian etnis Melayu masuk juga ke daerah Nusantara dengan ciri-ciri berambut hitam, kulit sawo matang, dan tinggi tubuh yang bisa dikategorikan sedang. Sedang tuh apa ya? Kayak nggak tinggi-tinggi banget, nggak pendek-pendek banget. Itu kita banget ya. Dan sekitar 1000 tahun kemudian, semakin banyak nih tipe manusia yang datang ke Indonesia. Peradaban Dravidian dari India datang pada abad 1 Masehi. Sino-Tibetan atau Tiongkok Tibet dari Asia Timur datang pada awal abad ke-3 Masehi. Lalu ada etnis Semitik, Arab pada abad ke-7 Masehi. Mereka datang untuk melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Dan barulah dari abad ke-4 Masehi, berbagai macam kerajaan kuno di Indonesia berdiri. Jadi bayangin guys, bahkan jauh sebelum adanya kerajaan di Indonesia, manusia-manusia yang tinggal di tanah Nusantara itu udah beragam banget. Ada yang menetap, saling menikah, bercampur, komunitasnya saling menguntungkan jauh sebelum adanya pemerintahan. Di abad ke-4 Masehi akhirnya ada kerajaan-kerajaan kuno Indonesia, dan baru pada abad ke-15. Jadi sekitar 1300 tahun kemudian, di abad ke-15, sekitar tahun 1512, datanglah bangsa barat pertama yang tiba di wilayah Nusantara, bangsa Portugis. Tepatnya di Kerajaan Tidore. Mereka datang untuk membangun monopoli perdagangan rempah-rempah, sekaligus menyebarkan agama Katolik. Di tahun 1577, Portugis angkat kaki dari Ternate, tapi baru benar-benar pergi dari Maluku di tahun 1605. Lalu di tahun 1596, Belanda tiba pertama kalinya di Indonesia. Masalah jajah-menjajah dan sejarah itu kita bisa lanjut di episode Jas Merah lainnya. Jajah-menjajah. Jajah Miharja. Jajah menjajah. Apaan tuh? Apaan tuh? Jelek banget joke-nya. Kelihatan tuanya. Nama Indonesia. Menurut beberapa sumber, nama Indonesia itu pertama kali muncul dari kalangan peneliti asing yang melakukan penelitian etnografi atau tulisan yang menggambarkan suatu masyarakat, kelompok, atau kehidupan manusia. Dan nama Indonesia pertama kali itu disebut di tahun 1847 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, dalam tulisan yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. George Samuel Windsor Earl, seorang navigator Inggris yang juga diakui sebagai seorang ahli hidrologi dan antropologi, goddamn, a multitasker, membahas kehidupan tentang penduduk asli Australia dan Melayu Polinesia. Dan saat itu, George mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia. Menurutnya, orang-orang Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu itu masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. George sendiri katanya lebih condong ke Malayunesia karena menurut dia kayaknya cocok deh sama ras Melayu. Dan George menambahkan bahwa nama Indonesia itu sebenarnya bisa digunakan untuk penamaan Ceylon atau Sri Lanka dan Maladewa. Nah, di tahun 1850 di majalah yang sama, nama Indonesia itu juga disebutkan oleh James Richardson Logan, seorang peneliti Skotlandia yang pada saat itu bekerja sebagai pegawai
pemerintah Inggris. Dalam tulisannya yang berjudul The Ethnology of Indian Archipelago, Embracing Inquiries into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders, James lebih suka menggunakan istilah Indonesia yang merupakan sinonim dari pulau-pulau atau kepulauan Hindia. Tapi di artikelnya, James mengganti huruf U dengan O dalam kata Indonesia sehingga menjadi Indonesia. Dia typo. Nama negara kita datang dari typo. Karena kan yang si Indonesia itu kan si George. Gue mau beda sama George. Kok caper gitu dia? Gak apa-apa. Makasih ya James. Dan James, karena dia seorang peneliti juga, dia kan menghasilkan banyak banget karya-karya guys. Setelah dia menulis artikel pertama itu, dia selalu habis itu menggunakan kata Indonesia atau nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya. Dan perlahan-lahan istilah itu akhirnya tersebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Orang-orang mulai referring atau memanggil tuh satuan kepulauan Hindia dengan nama Indonesia. Cause James mungkin lebih mudah gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya mereka kayak itu loh, setiap kita ngomongin tentang bagian dunia itu yang ada kepulauan Hindia dan ada yang pulau-pulau itu banyak. Oh Indonesia, iya. Oh itu ya namanya. Ya itu. Kamu manggilnya Indonesia? Iya Indonesia lebih gampang gak sih? Oh iya udah Indonesia. Kalau aku jadi George sih aku tuntut ya si James. Canda, karena aku petty. Kalau jadi ilmuwan gak boleh petty. Kayak hal kecil dipermasalahkan gitu. Ih rempong. Karena aku anaknya petty. Di tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang namanya Adolf Bastian menerbitkan sebuah buku yang berjudulkan Indonesian oder die Inseln des Malaysischen Archipel. Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Maaf banget papa kalau tadi aku ancur bacanya. Dan tolong teman-teman papaku tuh suka ngelaporin aku. Kalian mesti tahu. Tapi ini nggak ada hubungannya sama storytelling, nanti aja kapan-kapan aku curhat. Buku itu memuat hasil penelitian Adolf selama menjelajah Nusantara dari tahun 1864 sampai 1880. Dan buku ini sebenarnya yang akhirnya mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda. Sampai akhirnya orang Indonesia sendiri yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Jadi saat diasingkan ke Belanda di tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan biro pers yang diberi nama Indonesische Persbureau, kantor berita Indonesia. Nah saat itu 3 serangkai Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara mulai menjadikan Indonesia itu sebagai identitas publik mereka dan gagasan partai politik. Yang mana orang-orang kelahiran Indonesia itu harus sadar politik tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sampai di tahun 1922, akhirnya nama Indonesia itu digunakan juga sama salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan, Muhammad Hatta. Bung Hatta pada saat itu guys, masih merupakan seorang mahasiswa Handels Hogeschool di Rotterdam, Belanda, dan dia merubah nama yang tadinya adalah Indische Vereniging Perhimpunan Hindia jadi Indonesia Vereniging Perhimpunan Indonesia. Penggunaan nama Indonesia itu udah nggak lagi diartikan secara geografis doang nih, tapi juga memiliki kekuatan politis. Dan nama Indonesia semakin dikenal atau diperkenalkan ke dunia internasional, especially di tahun 1926 ketika Muhammad Hatta menghadiri Kongres Gerakan Perdamaian Internasional di Paris, Perancis, dan di 1928 dalam sebuah surat kabar The Socialist nomor 10, Muhammad Hatta menuliskan sebuah artikel yang berjudul tentang nama Indonesia yang membahas tentang penggunaan nama Indonesia yang menggantikan nama Hindia Belanda. Bagi kami orang Indonesia, nama Indonesia memiliki arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik karena dia mengandung tuntutan kemerdekaan, bukan kemerdekaan Hindia Belanda, melainkan kemerdekaan Indonesia dari Indonesia. Mustahil negara Indonesia merdeka dan yang akan datang adalah Hindia Belanda, juga bukan India, karena itu akan dikacaukan atau membingungkan dengan India yang lain. Nama resmi dari India Inggris sekarang, tulis Muhammad Hatta dalam artikel tersebut. Jadi nggak bisa Hindia Belanda, nggak bisa India, karena India pada saat itu lagi dijajah juga sama Inggris, dan itu bakal confusing kan, bakal membingungkan gitu. Mana yang India, mana yang Hindia Belanda, dan mana daerah yang mana gitu. Jadi kita adalah Indonesia. Dan di 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda secara luas dideklarasikan. Sumpah Pemuda, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan
di 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan sebuah negara republik yang bernama Republik Indonesia. Udah ya, teman-teman, capek? Nggak kan? Seru kan? Seru kan? Kita belajar sejarah bareng-bareng tuh seru sebenarnya. Apa yang harus kita bahas di episode berikutnya? Storytelling Jas Merah, komen di bawah. Dan terima kasih pada NCC, kita tuh udah punya ide ini sejak pertengahan tahun kemarin, dan kita menunggu udah nggak sabar sampai akhirnya kita sampai di episode pertama Storytelling Jas Merah. Semoga kalian suka, dan kalau misalkan ada misinformasi boleh banget dikoreksi di bawah. Kita juga sambil belajar bareng guys, ini dari riset kita. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang kebanyakan, ya anggap aja bonus. Keren banget kan teroris? Anyways, I love you very much. Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk berlangganan. Jangan lupa untuk berlangganan, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Ini apa? Kamu gak tahu ya? Tapi aku juga gak bisa, aku gak bisa juga sih. Yang kumis kan? Iya. Ada sih. Apaan tuh? Kayak gitu, nadanya kayak gitu, coba nadanya gimana? Indonesia tanah air beta.